Ya, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26. Bagian firman Tuhan ini boleh mempersiapkan kita di dalam memasuki Jumat Agung dan Paskah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri ini sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Maksudnya ini hari raya Paskah ya, di atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri itu menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Tetapi katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkan untuk disalib. Ya, demikian untuk pembacaan firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa di dalam memperingati masa kesesaran Tuhan Yesus, ada begitu banyak bagian renungan yang bisa kita pelajari ya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidup kita sering menghadapi situasi di mana kita harus membuat keputusan penting dalam kehidupan kita ya. Mungkin itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah studi, dan ada begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Dan saya percaya bahwa setiap orang mempunyai prioritas yang dipikirkan, sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan dia untuk membuat satu keputusan ya. Tetapi umumnya kalau orang membuat keputusan selalu mempertimbangkan apakah aku diuntungkan dengan setiap keputusan yang aku buat, apakah aku diselamatkan dengan keputusan yang aku buat, atau apakah ini hasil terbaik yang bisa aku peroleh. Jadi semuanya itu didasarkan pada atas apakah aku dipuaskan ya. Tetapi berapa sering kita menempatkan persoalan iman itu menjadi satu dasar kita membuat keputusan ya. Apakah keputusan yang saya buat itu benar atau salah? Apakah Tuhan dipuaskan, bukan aku dipuaskan? Mungkin sedikit orang yang menjadikan iman sebagai dasar untuk membuat keputusan. Karena memang firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Biarlah renungan ini juga boleh mempersiapkan kita, mengingatkan kita di mana kita tempatkan Yesus saat kita menghadapi tantangan. Apakah
kepuasanku yang dipentingkan atau Tuhan yang dipuaskan. Kita belajar dari beberapa tokoh yang barusan kita baca ya. Untuk kita belajar misalnya dari seperti tokoh Pilatus. Siapakah Pilatus ya? Di uh, di dalam setiap pembacaan apa namanya saya lupa itu apa namanya Imam Rasuli ya, pengakuan Imam Rasuli, kita sering diingatkan, kita sering membaca nama Pilatus itu apa istilahnya menjadi tokoh yang sangat dikenang di dalam kesengsaraan Tuhan Yesus, karena dalam pembacaan pengakuan Imam Rasuli kita sering mendengar bahwa Yesus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus ya. Siapakah tokoh ini sehingga dia menjadi tokoh yang begitu sentral di dalam perayaan kesengsaraan Yesus Kristus ya. Jadi kita melihat melalui bacaan yang baru kita baca bahwa Pilatus memang mempunyai peran yang sangat besar di mana Yesus harus disalibkan ya. Dia adalah seorang wali negeri di Yudea ya. Kalau di zaman sekarang tuh wali negeri itu setingkat dengan gubernur ya. Dan wali negeri itu juga biasanya disebut dengan raja wilayah, karena beberapa sering kita membaca misalnya Herodes disebut raja wilayah. Demikian juga Pilatus juga adalah raja wilayah, hanya dia di daerah Yudea, Yerusalem ya. Karena kita tahu kekaisaran Romawi itu membagi 4 bagian wilayah di Israel sebagai wilayah jajahan mereka ya. Ketika Yesus dihadapkan oleh ahli Taurat ke hadapan Pilatus, satu pertanyaan yang diajukan oleh Pilatus pertama kali itu, apakah engkau raja orang Yahudi? Karena atas dasar ini Yesus bisa dibawa ke pengadilan Romawi, karena pengadilan Romawi sebenarnya tidak mengadili masalah agama. Mereka hanya mengadili hal-hal yang berhubungan dengan masalah politik. Pertanyaan ini penting yang diajukan oleh Pilatus, karena jawaban ini akan menentukan hidup mati Yesus. Jikalau Yesus menjawab iya, maka hukuman mati sudah menanti dia ya. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa lewat penyelidikan yang mendalam dari beberapa orang didapati bahwa Yesus memang tidak bersalah ya. Tuduhan dia sebagai pemberontak itu tidak terbukti. Dan itu terkonfirmasi oleh ketika Pilatus mengirimkan Yesus ke Herodes, dan Herodes tidak menemukan kesalahan. Demikian juga ketika istrinya Pilatus memberi pesan kepada Pilatus bahwa dia jangan ikut campur di dalam pengadilan ke Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa Yesus orang benar ya. Dan di dalam Matius pasal 27 ayat 23 tadi mencatat bahwa bagaimana Pilatus 3 kali berusaha ingin menyelamatkan Yesus ya. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus diserahkan oleh ahli Taurat dan pemuka agama hanya karena dengki ya. Tetapi kalau kita melihat sekilas, mungkin kita berpikir Pilatus ini orang yang benar, dia peduli pada kebenaran ya, dia kawan dari kebenaran ya. Tetapi setelah kita melihat dari keputusan akhir yang dia buat, menempatkan bahwa dia bukan kawan kebenaran, tetapi dia lawan kebenaran ya. Dia bukan menjadi sekutu, tetapi dia memilih menjadi seorang seteru bagi Tuhan ya. Hanya karena alasan dia takut kehilangan jabatan, takut kekuasaannya terancam, dia lebih memilih untuk menyenangkan hati banyak orang ya, dibandingkan dia memilih menyenangkan hati Tuhan, dibanding dia memilih hidup bermoral menjadi orang yang taat hukum, tetapi dia mengabaikan semuanya itu. Dia lebih memilih menjadi orang yang kompromistis kepada tuntutan orang banyak ya. Dia juga menjadi seorang yang pragmatis, karena di mana sesuatu itu menguntungkan bagi dia, di mana sesuatu itu bermanfaat bagi dia, maka itu akan menjadi pilihannya ya. Itu mungkin sesuatu yang umum yang kita dapati dalam banyak orang membuat keputusan ya. Kalau kita lihat ketika Pilatus memilih jalan kompromi, memilih sebagai seorang pragmatis,
sebenarnya ini dalam pikiran kita itu bahwa sesuatu yang masuk akal ya. Karena Yohanes juga mencatat di Yohanes 18 ayat 14 mengatakan, dikatakan lebih baik satu orang mati. Ya, itu akan lebih berguna daripada bahwa konflik masalah agama ini akan membawa pada konflik yang lebih besar, yaitu konflik politik yang dapat mengganggu, membahayakan kekuasaan kaisar di daerah Israel. Kalau kita melihat dari sejarah Israel, sebenarnya saya percaya juga sebenarnya Pilatus juga sebelum menjadi seorang wali negeri, dia juga belajar dari sejarah-sejarah yang terjadi di masa-masa lalu pemerintahan Israel, bahwa seringkali itu konflik yang terjadi di daerah wilayah Israel, yaitu bermula dari konflik agama ya. Dia tahu bahwa orang Yahudi memiliki fanatisme agama. Mereka merasa sebagai umat pilihan Tuhan, menjadikan mereka itu spesial. Jadi mereka menjadi bangsa yang sedikit eksklusif. Mereka tidak bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita lihat misalnya peristiwa sejarah yang dicatat dalam Alkitab itu Mordekai. Karena fanatisme agama, dia tidak mau sujud di hadapan Haman. Sebenarnya kalau memberi hormat seharusnya itu tidak akan membawa masalah besar ya, tetapi karena fanatisme dari umat Yahudi, Mordekai tidak mau sujud atau memberi hormat kepada Haman. Dan kita tahu bahwa hanya karena masalah agama itu membawa konflik yang begitu besar yang melanda pemerintahan yang terjadi pada saat itu ya, karena kita tahu pemerintah Ahasiweros itu pemerintahan yang sangat luas, dan orang-orang Yahudi itu seringkali juga tidak mendapatkan tempat ya. Jadi melalui peristiwa itu kita tahu bahwa terjadi peristiwa pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Israel, dan sampai sekarang peristiwa itu diperingati orang Israel sebagai Hari Raya Purim ya. Jadi peristiwa itu Mordekai jauh terjadi itu mungkin ribuan tahun sebelum masa Yesus, tetapi peringatan itu dirayakan sampai sekarang menjadi Hari Raya Purim. Perayaan ini cukup terkenal ya di Israel. Biasanya mereka akan bersukacita, akan memberikan bantuan atau makanan kepada orang-orang yang miskin. Kita juga melihat misalnya konflik yang terjadi pada saat Daniel ya. Daniel menghadapi ancaman dalam kekaisaran Darius ya. Hanya karena dia tidak mau sujud menyembah atau menaikkan doa kepada para dewa-dewa orang-orang Babel, dia lebih memilih menghadapi hukuman yang mengerikan ketika dia harus masukkan ke dalam goa singa ya. Sehingga tidak heran kalau kita melihat dari beberapa ayat yang kita baca, di mana Pilatus memberikan sedikit kelonggaran ataupun hak istimewa kepada orang-orang Yahudi, sehingga Pilatus memberi kesempatan orang-orang Yahudi merayakan Paskah, dan pada hari raya Paskah itu dia akan memberikan satu hadiah untuk membebaskan orang-orang Yahudi yang terhukum dari hukuman ya, sehingga mereka boleh memilih satu orang di antara orang-orang yang terhukum. Ini adalah sesuatu praktek agama yang diberi oleh orang Romawi supaya orang-orang Yahudi dapat merayakannya. Kalau kita lihat itu juga tidak jauh berbeda dengan kondisi di negara kita ya. Kita tahu ada satu daerah yang paling ujung dari Pulau Sumatera ya, itu yaitu daerah Aceh. Mereka juga diberi hak istimewa di dalam menjalankan syariat mereka ya. Ini seperti itu juga yang terjadi di daerah Yerusalem ketika Pilatus itu duduk sebagai wali negeri ya. Peristiwa di mana Yesus diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati, itu mengingatkan kita juga pada satu peristiwa politik yang terjadi di negara kita ya. Kita tahu saat pilkada DKI Jakarta kalau nggak salah tahun 2017, di mana ada seorang calon gubernur
yang dipaksakan untuk harus masuk ke pengadilan hanya dengan menggaungkan, dengan memunculkan politik identitas, yaitu politik agama ya, demi menenangkan masa waktu itu. Demo yang begitu besar, katanya demo itu bisa sampai 1 juta orang. Akhirnya daripada mengganggu stabilitas negara, hakim dan pemerintah pusat waktu itu memutuskan melalui hukum yang sebenarnya tidak adil, dan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara bagi satu orang calon gubernur ini ya. Kita melihat bahwa ini ada pengulangan-pengulangan sejarah yang seringkali terjadi, yang kadang-kadang orang tidak mau belajar dari sejarah. Sehingga ada satu ungkapan ya yang pernah saya dengar, dikatakan orang yang melupakan sejarah, maka suatu saat orang akan mengulangi sejarah yang sama. Dan itu bukan ungkapan kosong, dan itu sebenarnya adalah ungkapan yang memang bagian dari sejarah ya. Pilatus, kita tahu dia mengambil air, mencuci tangan dengan untuk mengatakan bahwa saya tidak bersalah, saya tidak bertanggung jawab. Dan istilah mencuci tangan ini sering kita lihat di zaman modern ini sebagai satu istilah untuk menyatakan bahwa aku tidak bersalah ya. Sebenarnya justru ketika Pilatus mencuci tangan, sebenarnya tangannya penuh berlumuran darah ya, karena keengganannya untuk melaksanakan kebenaran, keengganan, ketidakmauannya untuk melaksanakan keadilan. Dia membiarkan kejahatan itu terjadi. Dia membiarkan Yesus harus menerima hukuman mati. Kita juga belajar dari tokoh kedua ya, seorang ahli Taurat dan orang-orang mahkamah agama yang disebut para Sanhedrin. Jadi ada Sanhedrin itu ada 70 anggota orang beragama, itu mereka mengadopsi dari Musa, bagaimana ada 70 orang-orang ahli agama yang duduk sebagai orang mahkamah agama ya. Mereka bertindak sebagai seolah-olah mereka adalah pahlawan bagi agama mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberi mandat untuk menjaga Taurat Tuhan. Sejatinya mereka itu sebagai orang beragama, mereka harus menunjukkan integritas moral yang baik, orang yang jujur, orang yang taat hukum untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Tetapi justru kita melihat bahwa ini hal yang sebaliknya yang mereka lakukan ya. Ada satu ungkapan besar, ada ungkapan yang mengatakan kejahatan terbesar, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Kita melihat apa yang dilakukan oleh ahli Taurat. Kalau kita melihat bahwa mereka sendiri telah melanggar hukum yang ke-10 dari Taurat ya. Matius pasal 27 ayat 18 dikatakan di sana bahwa Pilatus tahu isi hati orang ahli agama itu. Ketika mereka menyerahkan Yesus itu sebenarnya alasannya iri. Mereka dengki karena Yesus begitu populer. Yesus akan mengancam jabatan mereka sebagai imam ya. Sehingga karena alasan iri, dengki, dan tamak mereka menyerahkan kepada Yesus. Ini adalah hukum, melanggar hukum yang ke-10. Jangan iri, jangan dengki terhadap kepunyaan kepada sesamamu. Mereka bukan hanya melanggar hukum yang ke-10, karena Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 26 ayat 60, sebelum mereka menyerahkan Yesus ke pengadilan, mereka terlebih dahulu mencari saksi-saksi palsu. Mereka mencari orang-orang yang bersedia untuk bekerja sama untuk membuat kesaksian palsu untuk mendakwa Yesus. Mereka telah melanggar hukum yang ke-9, yaitu jangan bersaksi dusta. Dan tidak sampai di sana, mereka juga melakukan hukum yang sangat berat, yaitu hukum yang ke-6. Dikatakan bahwa mereka bermufakat membunuh Yesus. Mereka mengambil segala cara bagaimana supaya Yesus dihukum mati. Dan ketika mereka menyerahkan Yesus ke hadapan Pilatus, mereka mendakwa Yesus dengan 2 dakwaan yang sangat mematikan, yaitu dakwaan sebagai pemberontak terhadap kaisar dan sebagai penghujat agama. Dan kita tahu bahwa 2 hukum ini, kalau Yesus lolos sebagai pemberontak, maka dia akan diadili secara hukum agama, dan kedua hukum ini akan menyebabkan Yesus dihukum mati.
kalau banyak orang juga mengatakan apakah pengadilan secara politik dan pengadilan secara agama terhadap Yesus itu ada sesuatu yang menyimpang, sesuatu itu yang salah. Ya, banyak orang menafsirkan itu sesuatu penyimpangan. Tetapi saya sendiri melihat tidak demikian ya. Karena kalau kita melihat kembali sejarah Israel, bagaimana pemerintahan Israel ada pemerintahan teokrasi, di mana dikatakan bahwa Tuhan adalah sebagai pemimpin bangsa Israel ya, dan hukum agama itu dipakai menjadi hukum tata negara di dalam menjaga apa namanya relasi antara umat Tuhan. Jadi hukum Tuhan menjadi standar di dalam hukum bagi masyarakat yang berlaku di masyarakat. Dan kita melihat bahwa hukum agama dan hukum tata negara memiliki korelasi yang sangat kuat ya. Kalau kita lihat juga pada saat pemerintahan Israel, mereka beralih dari pemerintahan teokrasi menjadi pemerintahan kerajaan. Kita tidak melihat serta-merta bahwa hukum agama itu tidak dipakai, tidak. Karena sewaktu Saul menjadi seorang raja pun, kita melihat bahwa hukum agama dan hukum politik itu masih sangat dijunjung dan sangat terikat ya, mereka masih diberlakukan ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ada dua pilar yang menjaga eksistensi Israel sebagai umat Tuhan. Kalau kita tahu bahwa ada dua suku dominan yang ada di Israel, yaitu satu yaitu suku Lewi, yaitu suku-suku yang menghasilkan para imam ya. Para imam itu diangkat dari suku Lewi. Dan satu lagi adalah suku Yehuda, adalah suku yang menghasilkan raja-raja ya. Meskipun kita tahu di dalam perkembangan kerajaan bahwa ada memang kerajaan di utara, kalau nggak salah itu kerajaan Israel, mereka akhirnya tidak menghasilkan raja dari suku Yehuda, tetapi kerajaan Israel Selatan dari suku Yehuda masih tetap berpegang pada hukum bahwa dari suku Yehuda diangkat menjadi raja-raja. Kita melihat bahwa dua suku ini sangat dominan mempengaruhi kehidupan bangsa Yahudi ya. Kalau kita baca di kitab Tawarik, kita baca di kitab Raja-Raja bahwa para imam dan raja-raja mereka berdua menjadi orang yang menjaga apa namanya hukum atau tata negara di zaman raja-raja Israel. Jadi kita melihat bahwa hukum politik dan hukum agama ada dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang Yahudi. Dan ada satu falsafah demokrasi juga yang sangat kita kenal ya. Ada falsafah yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini falsafah ini juga dicetuskan oleh satu orang biarawan, satu orang pendeta pada abad ke-7, abad ke-700 ya, pada tahun ke-700 ya, yaitu seorang pendeta yang bernama Alcuin ya. Dia mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan kita tahu bahwa suara rakyat itu adalah suara politik dan suara Tuhan itu adalah mewakilkan agama atau moral. Sehingga di dalam falsafah demokrasi modern pun kita melihat bahwa selalu ada relasi yang kuat antara politik dan agama. Dan kalau kita melihat juga konflik yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, bukankah konflik itu juga ada hubungannya dengan politik dengan agama? Iman yang kita percaya akan mempengaruhi politik yang kita anut, sehingga kita tidak heran ya, bagi beberapa kalangan minoritas mungkin kita tahu kemana kita akan membela, tapi bagi beberapa kaum mayoritas mereka memiliki keyakinan tertentu, maka mereka akan membela pada negara tertentu. Ini adalah hukum yang tidak terelakkan ya. Tetapi yang terjadi di dalam pengadilan Yesus itu bukan pencampuran pengadilan antara politik dan agama, tetapi kita melihat bahwa di sana hukum tidak dijalankan dengan hati yang takut akan Tuhan. Hukum dijalankan dengan tidak beretika, dengan tidak bermoral. Karena ketika hukum dijalankan dengan tanpa takut akan Tuhan, maka kita melihat justru hukum menjadi alat penindasan ya. Hukum takluk kepada mayoritas, sehingga tidak heran
Pilatus lebih memilih untuk mengabulkan permintaan orang banyak dibandingkan harus membebaskan Yesus yang tidak bersalah. Sehingga di dalam keputusan akhir kita tahu bahwa para ahli agama juga mereka lebih memilih seorang pembunuh daripada seorang yang mereka kenal sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang penuh cinta kasih, seorang yang melakukan banyak mukjizat. Mereka lebih memilih seorang yang dikenal sebagai pemberontak daripada seorang nabi Tuhan. Tokoh yang ketiga yang kita pelajari juga adalah tokoh Barabas. Siapakah Barabas ini? Kalau kita hanya membaca satu bagian kitab Injil Matius, kita menemukan data yang kurang lengkap. Tetapi ketika kita menggabungkan 4 Injil, kita akan menemukan gambaran yang lebih jelas. Siapakah itu Barabas? Dikatakan bahwa Barabas itu adalah seorang pemberontak, dia juga adalah seorang penjahat, dan dia adalah seorang penyamun. Kalau kita rangkumkan, sebenarnya Barabas ini adalah seorang pemberontak. Dia adalah orang yang memimpin pemberontakan orang-orang Yahudi kepada Kaisar Romawi. Mereka ingin berjuang untuk memerdekakan diri dari penindasan orang-orang Romawi. Sehingga di dalam perjuangannya, Barnabas melakukan pembunuhan kepada orang Romawi. Dia juga sering mengadakan perampokan kepada orang-orang Romawi dan kepada orang-orang Yahudi yang bersekongkol dengan orang-orang Romawi. Sehingga dia dikenal sebagai seorang pemberontak, penjahat, dan penyamun, ya. Kalau kita melihat dari sejarah apa yang dikerjakan oleh Barnabas, sebenarnya secara tidak langsung banyak orang yang bersimpati terhadap perjuangan Barabas, ya. Kan kita bukan berarti bahwa Barabas seorang penjahat, tapi mereka menganggap bahwa Barabas juga ada seorang pahlawan. Sehingga saya percaya bahwa nama Yesus Barabas, nama Yesus yang disematkan kepada Barabas, itu bukanlah nama asli, tetapi nama pemberian yang disematkan oleh orang Yahudi karena perjuangan yang mereka lihat bahwa Barabas adalah seorang yang akan menyelamatkan orang Israel dari penjajahan Romawi. Dan itu juga diperkuat pada saat orang-orang berteriak sewaktu Pilatus menawarkan siapa yang ingin dibebaskan. Semua orang berteriak bahwa Barabas. Mereka hanya menyebut nama Barabas, tetapi tanpa memberi satu julukan Yesus Barabas kepada Barabas. Dan ini kalau kita melihat dari 4 Injil, hanya satu Injil Matius yang mencatat bahwa Barabas juga memiliki nama Yesus Barabas, ya. Mungkin ada beberapa orang yang juga menafsirkan bahwa pembebasan Barabas itu juga dikaitkan dengan perjanjian lama di dalam Imamat pasal 16 ayat 10, di mana di dalam ibadah perayaan Hari Perdamaian, ya. Di sana dikatakan bahwa para imam tuh akan memilih 2 ekor domba untuk dijadikan sebagai hari raya perdamaian. Satu domba itu akan dikorbankan sebagai korban, dan satu domba itu sebagai persembahan Azazel. Itu persembahan itu di mana kepala domba itu tangan diletakkan di kutub, dan akhirnya domba itu dilepaskan di padang belantara. Tetapi kalau kita melihat di dalam peristiwa penyaliban ini, sebenarnya kita menemukan bahwa Yesus sebenarnya tidak direncanakan untuk disalib, ya. Tetapi 3 salib yang terpancang di Golgota itu sebenarnya diperuntukkan kepada Barnabas dan pemberontak lainnya. Karena kalau kita baca di Lukas 23 ayat 32 mengatakan bahwa ada pemberontak lain yang juga ikut dihukum bersama dengan Barnabas. Dan saya mempercayai bahwa 2 orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus adalah rekan-rekan dari Barnabas. Dan seperti Musa Felix katakan bahwa di dalam khotbah minggu yang lalu, di mana ada
dikatakan Simon Kirene. Kehadiran Simon Kirene yang memikul salib itu bukan adalah suatu yang kebetulan ya, tetapi kita percaya bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan kita juga percaya ketika Yesus Kristus menggantikan Yesus Barabas, itu juga bukan suatu peristiwa yang kebetulan. Ada rencana Tuhan untuk menggenapi nubuatannya tentang rencana keselamatannya akan diberikan kepada semua umat manusia ya. Barabas kalau diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani yang berarti bar itu ada anak, Abbas itu Abba yang berarti adalah bapak. Jadi nama Barabas adalah putra bapa. Nama yang juga sangat identik dengan julukan Kristus yaitu adalah putra Allah, putra bapa ya. Jadi kita melihat bahwa dalam peristiwa penyaliban ini putra Allah sejati telah menggantikan putra bapa yang palsu ya. Kita tahu bahwa Alkitab tidak mencatat bagaimana akhir dari Barabas ya. Alkitab tidak mencatat apakah Barabas akhirnya hidupnya bertobat atau tidak. Mungkin beberapa kitab Deuteronomika mencatat bahwa Barabas bertobat, tetapi saya tidak menyinggung itu ya. Kalau justru saya melihat pada saat film Passion of the Christ ya yang dibuat oleh kalau nggak salah siapa Mel Gibson atau siapa, jika ada satu orang tokoh Barabas, dia bernama Pedro Sabuli ya. Di dalam akhir wawancara Pedro Sabuli mengatakan dia akhirnya bertobat dari seorang ateis menjadi seorang yang percaya pada Yesus. Kita melihat bagaimana orang-orang yang dibebaskan oleh Yesus pada saat penyaliban. Apakah kita melihat bahwa terjadi pertobatan atau tidak ya? Kita melihat jalan keselamatan yang diberikan Yesus itu bisa direspon dengan orang dengan cara yang berbeda. Kalau kita melihat justru pada orang yang disalibkan yang kedua itu, dia memiliki respon yang berbeda ya. Alkitab mencatat bahwa di dalam penderitaannya dia justru menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia mengikrarkan Yesus, ini satu doa yang sederhana. Ingatlah akan aku Yesus pada saat engkau menjadi seorang raja. Dia percaya bahwa Yesus meski disalib, Yesus akan bangkit menjadi seorang raja. Dan dia memilih untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya untuk mempercayai Yesus sebagai seorang raja. Lalu bagaimana dengan orang yang ketiga yang disalibkan? Ya kita justru melihat responnya yang sangat berbeda. Di dalam penderitaan dia, di dalam kematian dia masih memilih menjadi orang yang sombong. Dia justru menghina Yesus. Dia bukan menyadari akan dosanya, akan pelanggaran dia sebagai seorang terhukum, tetapi dia malah menghina Yesus. Dan ini adalah orang yang paling malang. Dia memilih mati di dalam kesia-siaan. Pertanyaan yang penting bagi kita juga pada saat kita memasuki Jumat Agung dan Paskah. Kemana saya berpihak? Siapakah yang akan saya pilih? Dan setiap pilihan kita, setiap jawaban kita akan membawa kita kepada konsekuensi. Kita mungkin dapat memilih sebagai seorang Pilatus, atau kita mungkin memilih sebagai orang ahli agama, atau kita memilih dari 3 orang yang disalibkan, atau memilih menjadi Barabas, atau seperti 2 orang yang disalibkan. Tetapi setiap pilihan kita akan diminta pertanggungjawaban. Ketika orang banyak menyerahkan Yesus, mereka berteriak, biarlah darah ini ditanggungkan pada kami dan anak-anak kami. Ini ada satu pernyataan yang begitu sombong ya. Mereka siap menanggung darah orang yang tidak bersalah. Dan apa yang terjadi? Kalau kita melihat konsekuensi yang mereka hadapi, bahwa mereka terbuang dari hadapan Tuhan. Mereka tercerai-berai sebagai bangsa, sebagai suatu bangsa. Dan kita tahu orang tidak mengenal lagi Israel sampai tahun 1947 kalau nggak salah, di mana Israel baru akhirnya dipulihkan menjadi bangsa yang merdeka. Mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan pada kami dan anak-anak kami. Dan sejarah modern mencatat
bagaimana ada 6 juta orang Yahudi, mereka menghadapi pembantaian dari Hitler pada masa Nazi. Mereka menerima satu penganiayaan yang begitu berat. Demikian juga dengan kita hari ini, ya. Darahnya yang dicurahkan di atas Kalvari, darah itu akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Apakah kita tidak bertobat, ataukah kita justru tetap memilih sebagai orang-orang yang tidak percaya? Jika kita tidak bertobat, makanya darahnya akan ditanggungkan atas kita. Kita akan terbuang dari hadapan Tuhan. Kita akan terbuang dari hadirat Tuhan di dalam penderitaan yang kekal. Dan kita berkata, mungkin orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu adalah orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi tanpa sadar, sebenarnya kitalah yang menyebabkan Yesus disalibkan. Kitalah yang juga orang yang berteriak mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Ya, kiranya pada saat momen Jumat Agung boleh membawa kita beroleh jalan untuk mendapatkan Allah, mendapatkan kasih karunia Allah. Kalau kita membaca ada satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 8 ayat 36 berkata, siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya sendiri, tetapi semua orang yang membenci aku mencintai maut. Itu adalah pilihan di tangan kita. Apakah kita ingin memilih menjadi serupa Pilatus, atau menjadi serupa ahli agama, atau serupa orang yang disalibkan yang akhirnya bertobat. Yohanes 18 ayat 37 saya berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan suaraku. Kiranya kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Kita boleh mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kita di dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Semoga perayaan Jumat Agung boleh membawa kita pada pembaharuan hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.